Bagi sebagian besar masyarakat, Tahun Baru merupakan momen yang ditunggu-tunggu, dirayakan secara gegap gempita, meriah dan spesial. Tak hanya identik dengan kembang api atau pesta, saat Tahun Baru tiba, banyak orang membuat resolusi untuk menggapai harapan dan pribadi yang lebih baik ke depannya. Lalu mengapa perayaan Tahun Baru terasa sangat spesial? Bagaimana penjelasannya dari sudut pandang psikologis? Kita akan tanyakan langsung pada Liza Marieli Japri, psikolog klinis yang telah hadir bersama saya di studio hari ini. Mbak Liza, selamat sore. Selamat sore Mbak Ayu. Terima kasih, selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru, harapan yang baru juga Mbak. Amin. Tapi kita akan membicarakan tentang fenomena di Tahun Baru. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memperlihatkan polling dulu kepada Mbak Liza dan juga kepada pemirsa. Jadi tadi pukul 12, tim dari CNN Indonesia Connected membuat sebuah polling di X dan ini total respondennya ada 177. Jadi pertanyaannya adalah ketika Tahun Baru ini teman-teman pada buat resolusi nggak sih gitu. Dan ternyata jawabannya adalah yang menjawabnya tidak justru iya betul, yang menjawabnya ada 47% dan yang tidak adalah 53%. Sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi apa yang bisa dilihat atau dianalisa secara psikologis dari hasil ini, Mbak? Ya sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa sih orang banyak membuat resolusi pada Tahun Baru? Sebenarnya tidak hanya Tahun Baru ya, untuk semua yang baru-baru sebagai seorang individu psikologis yang pengen berkembang, itu pasti kita pengen membuat satu resolusi. Dalam arti misal, kalau baru nikah resolusi kita apa nih ke depannya bersama gitu kan, ada fase yang baru. Ketika baru lulus kuliah juga resolusinya apa nih, memang demikian. Nah, Tahun Baru itu terasa lebih wow gitu ya, karena kan memang dirayakan satu dunia, kemudian habis itu kita ngelihat orang lain bikin kenapa aku juga enggak, jadi memang itu yang kemudian jadi banyak dilakukan resolusi. Tapi polling ini menunjukkan bahwa ternyata nggak juga terlalu orang euforia akan resolusi gitu kan. Kenapa? Karena mungkin mereka belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jangan-jangan tiap tahun baru bikin resolusi nggak ngapa-ngapain juga kok gitu kan. Jadi ya udahlah, jalanin aja, yang penting punya arah kehidupan yang lebih baik dan kemudian mari kita jalani sebaik mungkin. Udah paling sepertinya seperti itu ya, walaupun betul kayak tadi dikatakan bahwa ini sebenarnya perbedaannya nggak signifikan sih. Iya, gitu. Dan memang kan pollingnya juga baru ya. Betul, tadi malam. Baru, dan ini juga sebenarnya mungkin salah satunya kalau kita lihat karena ada FOMO-nya juga nggak Mbak? Di sosial media kan biasanya orang-orang suka nge-share ya, saya resolusinya apa, jadi kita ikut-ikutan mau bikin resolusi. Kan makhluk sosial nih, jadi kayaknya kalau situ ngelakuin kenapa kita enggak, apalagi satu dunia yang melakukan. Sekali. Nah, kita akan geser Mbak Lisa ke pertanyaan tentang Tahun Baru. Jadi pergantian Tahun Baru ini kan dirayakan gegap gempita. Kalau kita melihat di televisi atau di sosial media, orang-orang ramai-ramai, macet-macetan semuanya merayakan Tahun Baru. Kenapa sih Mbak orang-orang membuat rela gitu ya? Iya, membuat Tahun Baru ini kok rasanya spesial banget tuh, kenapa? Ya itu tadi, karena ini big thing banget kan, kayak satu fase, katakan kalau 2023 ini selesai, tiba-tiba kita akan masuk ke satu fase berikutnya yang luar biasa juga. Apalagi kalau sepanjang 2023 mungkin banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan individu tersebut. Mungkin ada kehilangan, mungkin ada fase baru, mungkin ada kejadian-kejadian apa yang kayaknya tuh masuk 2024 itu sesuatu yang ayo kita mau lagi sesuatu yang baru. Nah itu bisa juga, belum lagi seperti yang tadi dikatakan, sebagai makhluk sosial kita ngeliatin lingkungan sekitar lah gitu, apalagi dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, kita ngelihat di gadget ini lagi ngapain, ini ada mau persiapan apa segala macam. Kemudian ditambah lagi kita baru lepas kemarin dari pandemi ya, setelah sekian lama Tahun Baru tuh kayaknya sunyi senyap. Kemudian tahun kemarin masih agak mencoba untuk nanjak, tahun ini tuh kayaknya udah booming banget tuh. Udah yuk kita benar-benar menikmati pergantian tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayaknya itu yang menyebabkan sekarang tuh langsung tumpah ruah gitu melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Jadi sebenarnya ibaratnya ini adalah simbol seperti fresh start-nya. Betul. Seperti itu ya, makanya orang-orang tuh sangat gegap gempita di tahun ini. Oke, kita akan lihat lagi Mbak. Selain itu, kan tadi kita membahas tentang antusiasmenya juga. Tadi Mbak sudah menyebutkan tentang resolusi, ya kan? Dan juga kita merasakan perayaan yang luar biasa gitu, meriah sekali. Nah, biasanya antusiasmenya itu kalau dari psikologinya sendiri akan bertahan berapa lama sih Mbak? Nah, kita akan berbicara berarti berkaitan dengan emosi dan perasaan nih, emotion sama feeling. Banyak penelitian di psikologi yang menyebutkan sebenarnya kalau kita berbicara excitement gitu ya, emosi excited gitu ya, semangat, itu sebenarnya yang namanya emosi itu lastingnya hanya 90 seconds.
gitu, hanya sekitar 90 detik gitu. Emosi ya, kita berbicara emosi. Emosi paling lama yang bertahan itu sebenarnya adalah kesedihan, itu bisa sampai 2 jam. Kemudian yang nomor 2 itu adalah hatred, kebencian gitu. Nah, tapi kemudian ketika lewat dari fase emosi tersebut, biasanya kemudian kita mulai masuk analisa tuh. Mulai masuk ke logika, mulai masuk memori-memori. Nah, ini yang biasanya menstimulasi perasaan muncul. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang instan keluar. Jadi ada satu kejadian, kita langsung bereaksi akan sesuatu, itu namanya emosi. Tapi kemudian ada fase keduanya, ketika ada masuk analisa, ada masuk logika, memori-memori. Nah, itu yang biasanya menstimulasi perasaan muncul. Jadi kita harus bedakan antara emosi sama perasaan. Perasaan itu adalah feeling, itu adalah sesuatu yang keluar setelah ada komponen emosi yang kemudian dicampur dengan analisa, logika, memori. Nah, itu yang biasanya lastingnya lebih lama. Jadi misal kita marah dibohongin sama seseorang, sebenarnya emosi ketika baru dibohongin, emosinya keluar saat itu, harusnya itu emosi itu lasting, berakhir last gitu kan. Tapi ketika kemudian ada, iya dulu dia juga pernah bohongin ya, oh iya tapi kan kemudian segala macam, nah itu yang biasanya terstimulasi jadi perasaan yang berkepanjangan. Nah, begitu pula dengan excitement sebenarnya. Ketika kita excited about something, itu biasanya hanya akan bertahan sekitar 90 detik tadi tuh, 90 second. Tapi kalau kemudian kita kayaknya punya target sesuatu di depan itu, pengen dicapai, terus gemes banget yang kemarin belum tercapai, terus kayaknya pengen apa, mengingat-ingat bahwa ya dia bisa, aku nggak bisa. Nah, itu bisa lebih panjang lagi. Berapa panjangnya tergantung rangsangan yang diberikan sama si individu tersebut terhadap emosi yang awal itu. Gitu. Jadi dikembalikan ke individunya masing-masing. Tidak bisa dipukul rata excitementnya atau antusiasmenya itu seberapa lama. Bertahan lama. Tergantung. Kalau kita punya resolusi, istilahnya kita recharge terus gitu ya. Ambisius sekali gitu ya. Ambisius sekali gitu kan, itu bisa bertahan lama. Jadi tergantung Anda ya pemirsa ya. Kira-kira Anda adalah tim yang mana, yang ambisius atau yang suka di awal saja tapi habis itu yang lebih yang leha-leha gitu kan. Nah, itu tergantung pada Anda. Oke, kita lanjut lagi Mbak Lisa. Move on. Nah, bukan tentang move on sama pacar aja. Kayaknya banyak yang bertanya kali mungkin ya. Gini, kalau kita berbicara move on, ternyata di psikologi itu move on itu hampir tidak ada. Yang terjadi adalah kita move forward with it. Gitu. Jadi kalau move on tuh kesannya kayak ini drop udah selesai gak gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi banyak orang yang menyangka kalau aku misalnya tadi perasaan negatif setahun sebelumnya, udah nih tinggalin aja ya, terus aku main asal maju ke depan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Karena kita tuh bukan handphone, bukan gadget yang bisa main asal reset factory setting atau delete, uninstall tuh nggak begitu gitu. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah gitu, ekspektasinya harus disesuaikan nih, bahwa kita belajar dari pengalaman tersebut, kita ambil makna belajarnya dan kemudian kita move forward with it. Analoginya kayak kita dapat buah duren, nggak usah makan durennya sama duri-durinya, gitu. Kita ambil buahnya, gitu. Jadi kita move forward with it. Jadi pertanyaannya, gimana bisa move on? Jangan-jangan bukan move on, tapi kita mempackagingnya, mempaketkan pengalaman-pengalaman negatif sebelumnya dengan lebih baik. Kita ambil makna belajarnya. Kemudian yang emosi yang overwhelming banget, gitu, yang selama ini mengganggu kita lepaskan sedikit demi sedikit. Tapi kita move forward with dengan pelajaran ke depannya. Ini pasti banyak yang relate ya pemirsa ya. Jadi kita nggak bisa, gimana caranya lupa nih sama mantan yang bohongin aku di 2023, nggak akan bisa lupa. Nggak There is bisa. no such thing as forgetting. Jadi sebenarnya memang bukan melupakan semuanya, tapi mengambil apa yang baik, yang buruknya semua dibuang. Jadi waktunya move on pemirsa di sini. Kita akan lihat kembali membuat resolusi tahun baru. Penting nggak sih Mbak, dan kenapa ini harus dibuat? Penting nggak penting itu tergantung dari orangnya, karena tiap individu itu punya karakter pembelajar yang beda. Ada orang tuh yang memang senengnya punya resolusi di depan sana sehingga dia tahu targetnya tuh mau kemana gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang senengnya go with the flow, tapi ntar tiba-tiba kayak ada yang dorong dari belakang. Gitu. Jadi dia nggak butuh sesuatu di depan, tapi dia butuh ada sesuatu yang mendorong dari belakang gitu. Entah itu mungkin timnya, entah itu support sistemnya, itu beda-beda. Jadi kalau ditanya penting nggak penting, sebenarnya tergantung orangnya. Ada orang-orang yang ternyata dia nggak butuh resolusi, tapi karena dia punya tim gitu ya, atau support system yang begitu bagus, mereka tuh move ke depan itu ke satu arah yang memang sudah
terencana mau ke sana gitu. Tapi cara untuk mengidentifikasinya gimana Mbak? Apakah saya kira-kira butuh nih resolusi tahun ini atau sebenarnya saya tidak butuh deh. Coba Cara identifikasinya gimana? di kilas balik yang sebelum-sebelumnya. Apakah misalnya ini sesimpel kayak ada anak kecil yang butuh ada target di depan sama orang tuanya gitu ya. Kalau kamu nanti juara, nanti kamu liburan kita ajak nah itu resolusi tuh, target gitu kan. Tapi ada yang anak-anak yang digituin juga nggak ngaruh kalau dianya sendiri tidak ada. Kan ada ya individu atau anak-anak yang mau disuruh kayak gimana, dimarahin kayak gimana, kalau dari dianya belum mau bergerak, nggak bergerak tuh. Gitu. Nah, coba dilihat kita seperti apa. Apakah kita memang yang selalu butuh untuk ada target seperti itu, atau kita jangan-jangan tipikal orang yang selama ini baru bergerak ketika kita memang gitu bergerak sendiri. Nah, kalau untuk orang-orang yang kedua itu sebenarnya nggak terlalu butuh resolusi. Dia hanya perlu nyari momen untuk kayak lubang kunci tuh. Krek, itu gers gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah kita harus tahu dulu diri kita sendiri seperti apa dan kebutuhan kita seperti apa. Betul. Karena ada juga orang-orang yang ternyata kalau itu datang tipikal yang nomor 2 yang dari dalamnya itu, ketika buat resolusi kadang-kadang jadi beban buat dia. Terus kayak dia jadinya nggak bisa bergerak dengan fleksibel karena kaku banget tuh harus ke situ. Gitu. Jadi kan kita harus mengenal diri kita, benar kayak tadi dikatakan. Berarti harus dikenal dulu apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak. Jangan sampai membebani diri sendiri. Mbak Lisa, kita beralih. Ini resolusi. Kalau resolusi ini kan sangat identik dengan tahun baru ya. Tahun baru, resolusi baru, target, gitu perubahan kan? baru. Nah, tapi target ini apa sih Mbak sebenarnya? Apa perbedaan dari resolusi dan juga target di sini Mbak? Kalau kita berbicara kata resolusi sama target, sebenarnya itu hanya slightly difference gitu kan ya. Jadi gini, resolusi itu lebih kepada sesuatu yang pengen kita rubah gitu kan secara keseluruhan. Kalau target tuh lebih spesifik. Contoh misalnya, resolusinya adalah mau turun berat badan. Nah, itu resolusi itu gitu kan. Jadi sesuatu yang lebih general lah dan sesuatu yang kita berubah gitu kan, yang tadinya tidak sehat menjadi sehat gitu kan dengan berat badan, penurunan berat badan gitu kan. Nah, target kalau gitu apa? Target adalah untuk mencapai resolusi ini, targetku berarti gitu ya tiap hari aku olahraga treadmill 30 menit. Gitu. Terus pada bulan ketiga berarti aku harus ada penurunan berat badan 5 kilo misalnya. Nah, itu target. Jadi target tuh lebih spesifik dan sesuatu yang pengen kita capai. Berarti kalau resolusi ini kalau saya simpulkan ini lebih general. Lebih keadaan umum kita ini lebih spesifik. Ini lebih justru. spesifik. Contoh lain misalnya gitu ya, si resolusinya adalah aku pengen jadi individu tahun 2024 itu yang lebih hemat. Targetnya apa kalau gitu? Targetnya berarti dalam sebulan gaji sekian 25% aku tabung. Itu kan spesifik tuh. Karena kan kalau kita bilang lebih hematnya si A sama si B bisa beda. Betul. Hematnya si A mungkin dengan tidak liburan, hematnya si B cukup sesimpel dengan misalnya tadi 25% setiap bulan gajinya dia sisihkan. Gitu. Jadi resolusi itu bisa sangat general, kalau target itu lebih spesifik. Itu saya juga baru tahu, Mbak. Karena jadi target itu hal-hal apa spesifik yang mau kita lakukan untuk mencapai itu. Gitu. Baik. Wah, ini pengetahuan baru karena selama ini saya pikir ini sama saja tapi penggunaannya saja yang berbeda. Ternyata ada bedanya ya, Mbak. Ternyata ada bedanya. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi nih Mbak Lisa. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang ingin membuat resolusi tahun baru tapi sering gagal. Nah, bagaimana sih Mbak cara yang benar membuat resolusi tahun baru supaya target ini bisa achieve? Betul. Nah, ini yang akan masuk ke yang tadi tuh beda resolusi sama target. Banyak orang yang ngawang-ngawang tapi tidak grounding, nggak ngebumi gitu ceritanya. Jadi resolusinya pokoknya aku tahun 2024 mau bahagia gitu kan. Tapi nggak tahu mau ngapain. Bahagianya tuh apa gitu. Bahagia si A mungkin hanya sekedar makan mie ayam, bahagianya B hanya goleran di rumah gitu. Nah, jadi kita harus membuat resolusi pertama itu dibuat kita tahu mau apa. Itu satu. Satu. Tahu mau apa. Tahu. Nggak FOMO yang jelas. Mau apa. Gitu, dan itu sesuai dengan kita. Karena biasanya kalau itu hanya gara-gara ikut-ikutan, itu bensin untuk maju ke sana tuh kurang. Tapi kalau itu benar-benar datang dari dalam diri, pengen banget gitu ya. Nah, itu tuh biasanya tuh bensinnya lebih banyak tuh. Dari dalam diri dari dalam diri. Jadi kita sendiri tahu kita mau apa. Yang kedua dibuat spesifik. Dan tidak panjang-panjang. Gitu. Jadi misalnya targetnya adalah itu tadi, misalnya mau hemat gitu kan. Aku mau jadi individu yang hemat dengan cara cukup 2 aja dulu. Misalnya dalam sebulan gajinya itu 25% ditabung. Yang kedua liburan yang biasanya sebulan sekali mungkin sekarang jadi 3 bulan sekali. Udah itu aja dulu. Kadang-kadang kita bikin resolusi target tuh panjang
panjang banget. Aku mau A, B, C, D, oh sampai Z. Jadi ntar bingung tuh, si otaknya aja udah bingung. Ini yang mana dulu mau dilakukan. Jadi kepanjangan. Jadi ketika kita mau membuat perubahan, start small, kecil-kecil. Nah yang ketiga gitu ya, kalau gitu dibuat yang realistis. Gitu, realistis dalam arti kalau mau turun berat badan, misalnya mohon maaf gitu ya, memang berat badannya besar sekali gitu kan ya, let's say 90, 100 ke atas, nggak pernah olahraga, tiba-tiba resolusinya mulai besok aku treadmill 2 jam. Oh iya, terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Itu pikirannya udah tahu pasti, besok aku treadmill 2 jam mati. Jadi besoknya pasti selalu ada sabotase yang dilakukan. Gitu ya, entah kaos kaki hilang sebelah. Iya kan, bener nggak gitu? Tiba-tiba males ada atau ada call ya gitu. Kayaknya di depan tuh kayaknya tuh mendung ya besok deh gitu segala macam. Nah jadi dibuat yang realistis. Oke, 3 harus realistis berarti. Jadi misalnya kalau tadi contohnya seperti tadi, oke mulai besok aku treadmill 5 menit aja and it's okay. And it's okay. Iya, banyak orang yang merasa kok 5 menit cemen banget, cupu banget, nggak ini kok nggak ini banget gitu, kok aku nggak. Tapi kan kita harus membuat habit dulu. Small steps dulu ya. Nanti ketika sudah seminggu, 2 minggu sukses tuh treadmill 5 menit, paru-paru menyesuaikan, kaki menyesuaikan, satu badan terus ada PD dong. Wah bisa ya aku 5 menit, nambah lagi 5 menit jadi 10 menit. Nanti kemudian lama-lama bisa half marathon kali mungkin. Tapi it start dari yang suatu yang realistis dulu. Yes, betul sekali. Gitu, karena ketika kita langsung aiming untuk satu yang sangat tinggi banget, kita most likely gagal dan kemudian akan jadi bumerang. Tuh kan memang aku nggak bisa. Oke, jadi ini adalah tips dan trik dari Mbak Lisa untuk bisa Anda membuat resolusi di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah tahu mau apa. Yang kedua adalah spesifik, yang ketiga adalah being realistis. Oke, Mbak Lisa terakhir, ini sebenarnya adalah masalah psikologi yang mungkin banyak dialami oleh anak muda di Indonesia. Banyak sekali anak muda yang merasa mental breakdown dengan masifnya sosial media, membandingkan diri sendiri dan lain sebagainya hingga hilang harapan sampai ada kasus bunuh diri. Ini kan sangat disayangkan ya Mbak ya. Dan ini sekarang memasuki tahun baru, simbolis harapan baru juga seperti yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Lisa. Apa pesan-pesan untuk anak muda secara psikologis untuk bisa tetap bertahan dan juga menyongsong tahun baru dengan semangat yang baru? Iya, berarti kita akan berbicara berkaitan dengan kesehatan mental ya. Which is semenjak pandemi kesehatan mental itu sesuatu yang lagi booming. Nah, karena dia lagi booming, kayaknya lagi memang mencoba untuk menemukan keseimbangannya. Kenapa? Karena akhirnya banyak orang yang masih antara menyangkal, seperti dulu menganggap bahwa kesehatan mental itu tidak penting, atau jadi romantisir gitu kan ya, dikit-dikit bilang depresi, dikit-dikit bilang, padahal kan harusnya nggak begitu. Nah, cari tengah-tengahnya gitu. Yang pertama sadari bahwa kadang-kadang memang ada emosi-emosi yang tidak enak. Misal kita hari ini sedih karena mungkin ditinggal pacar, tapi kita bukan depresi. Gitu, jadi jangan langsung cepat-cepat melabel ini depresi nih, padahal hari ini lagi sedih aja hanya karena ditinggal pacar tersebut kan gitu. Jalani perlahan-lahan, sadari bahwa satu, tidak ada yang namanya instan. Anak-anak muda zaman sekarang itu punya instant mentality. Nah ini yang kadang-kadang membuat mereka juga gampang patah gitu, karena ketika hasilnya tidak instan, mereka tidak bisa berproses, itu yang membuat mereka akhirnya ya udah deh, kayaknya masa depan suram ya. Padahal kalau dijalanin perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ngesot dikit-dikit gitu ya, jangan-jangan di depan sana sudah ada jawabannya, solusinya, titik cerahnya gitu kan. Itu yang pertama, jangan berharap sesuatu yang instan. Yang kedua, jangan ragu-ragu untuk minta bantuan. Gitu, jangan semua dipendam. Yang ketiga, mungkin untuk lingkungan sekitar, kita juga harus mulai menumbuhkan yang namanya rasa empati. Ketika ada yang butuh bantuan, kita rangkul gitu, karena bukan memanjakan loh ya. Kita sama-sama coba duduk, cari solusinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa untuk membantu generasi muda zaman sekarang untuk lebih sehat secara mental. Tidak hanya dari dalam diri, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk merangkul yang membutuhkan di luar. Gitu. Jadi memang sebenarnya bagaimanapun juga di tahun baru ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan, dan secara psikologis tadi telah disebutkan juga nih bagaimana kita bisa mencapai target-target yang baru, baik itu dari eksternal maupun juga internal, dan pastinya untuk kesehatan mental juga adalah hal yang sangat penting ya di tahun baru ini ya. Terima kasih banyak Mbak Lisa sudah menemani saya hari ini. Seru sekali perbincangannya, banyak sekali tips dan trik yang pastinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya Mbak ya. Sehat selalu selamat ya, tahun Mbak. baru. Selamat tahun baru. Semua juga selamat tahun baru.